Iya, selamat siang. Wah, jam-jam makan siang. Kebanyakan makan nih emang sorenya sampai serak kayak gini ya. Tapi emang enak sih makan siang. Terus ngobrol-ngobrol sedikit. Agak feedback ya, volumenya boleh dikecilin di situ ya, Bapak ya. Oke, jadi kalau ngomongin tentang ngobrol-ngobrol, biasanya kalau nggak kita ketemu sama temen, kadangkala kita juga adalah ketemunya biasanya lewat chat atau lewat FaceTime dan segala macam. Tetapi masalah koneksi internet itu juga menjadi hal yang sangat penting ketika kita pengen ngobrol-ngobrol. Setuju nggak sih? Tapi kayaknya kurang pas atau kurang seru kalau kita belum ngobrol sama teman-teman dari provider. Ada teman-teman aku siang hari ini dari Telkomsel yang siap akan diajak ngobrol. Ada Mas Arif Maulana, ini adalah manajer brand Telkomsel. Apa kabar Mas Arif? Baik Mas Doi. Sehat ya? Sehat. Oke, ada juga Bapak atau Mas Nugraha, ini adalah supervisor DSO Branch Manager. Apa kabar? Baik, Baik ya, sehat ya. Wow, luar biasa. Tapi kalau ngomongin tentang sehat dan juga baik, karena memang kita bikin suasana di sini, sofanya nyaman mungkin, terus juga enak ngobrolnya. Hari ini saya pengen tanya-tanya dulu nih. Kalau ngomongin tentang tema di Instagram udah diposting, kita akan ada ngobrol siang hari ini. Itu adalah membahas tentang migrasi USIM dan juga 3G shutdown untuk wilayah Bali. Satu, cukup mengagetkan kenapa ada shutdown. Terus buat teman-teman juga, mungkin istilah USIM ini kurang familiar. Ada mungkin Viners yang belum tahu sebenarnya USIM ini apa sih. Nah, dari Mas Arif mungkin boleh bantu nggak? USIM itu apa sih? Ya Mas Doi dan Viners, USIM ini adalah kartu 4G gitu ya. Jadi istilah yang kita pakai di dunia telekomunikasi untuk menginformasikan bahwasanya ini kartu 4G gitu. Itu USIM. Jadi memang khusus dia adalah kartu 4G ya, yang bisa kita pakai. Betul, di jaringan 4G. Di jaringan 4G. Oke, baik. Terus kalau ngomongin tentang migrasi USIM, artinya adalah apa tuh? Nah, untuk migrasi USIM ini artinya mengganti kartu yang belum USIM atau belum 4G atau kartu 3G lah ya. Oke. Itu untuk menjadi di kartu 4G atau kartu USIM gitu ya. Oke. Nah, ini juga sejalan gitu ya Mas Doi dengan kegiatan kita yang akan mematikan sinyal 3G di seluruh wilayah Bali. Oke. Gitu. Oke, baik. Sebelum kita mematikan sinyal 3G di seluruh Bali, berarti ini akan di Indonesia juga 3G tidak akan ada atau kayak gimana sih? Apa cuma di Bali doang? Iya. Di seluruh Indonesia juga akan diprogramkan seperti itu. Oke, baiklah. Tapi kalau ngomongin tentang, nah tadi menariknya adalah ngomongin tentang migrasi USIM ini sendiri. Bagaimana kalau misalnya kayak seumuran bapak saya ini kan belum tahu ya. Jadi kayak mungkin saja kartunya masih 3G. Kalau yang agak muda anak-anaknya ini mungkin udah lebih canggih lagi 4G dan akan menunggu 5G. 5G sudah ada sih 5G. Udah ada kita belum bisa nikmatin fasilitas, masih di arah khusus kan? Kalau nggak salah. Iya, tapi di Bali Mas Doi itu sudah ada. Jadi di beberapa lokasi sudah kita gelar jaringan 5G juga. Salah satu di bandara, kemudian di ITDC Nusa Dua dan tentunya di kantor kita ya di Grapari. Oh, berarti besok-besok saya harus nongkrong ke kantor ya, di Grapari ya. Di depan boleh nggak sih di teras itu nikmatin 5G biar lebih kenceng gitu. Nah, bagaimana buat orang-orang atau masyarakat kita yang mungkin belum dapat informasinya? Ini baru sosialisasi pertama loh. Harusnya kita tiap hari ngobrol kayak gini. Ya nggak sih Mas? Iya, betul. Ya kan? Oke, bagaimana kalau misalnya kayak seumuran bapak saya atau misalnya teman-teman di daerah yang belum, apakah sudah ada sosialisasi sebelumnya atau seperti apa? Jadi terima kasih Mas Doi dan Viners. Sebenarnya untuk sosialisasi migrasi USIM atau ganti kartu ke 4G itu setiap waktu kita lakukan, baik melalui edukasi di sosial media kita gitu ya, maupun di setiap kantor pelayanan kita di Grapari maupun di Grapari Mitra gitu ya. Kalau kita lihat kami juga melakukan by phone ya atau OBC untuk pelanggan yang belum 4G, supaya kami arahkan dia untuk mengganti kartu ke 4G gitu ya. Sehingga pelanggan nanti bisa mendapatkan manfaat ya dari penggantian kartu 4G itu. Gitu. Kenapa harus diganti ke 4G supaya memang nanti bisa menikmati fasilitas? Berarti nanti tidak akan bisa dipakai lagi berarti kartu 3G ini. Betul. Nah, sebenarnya yang akan dimatikan itu adalah sinyalnya atau jaringan 3G-nya itu Mas Doi. Sehingga pelanggan ya otomatis kalau dia belum 4G, belum migrasi gitu ya, dan kartunya masih 3G, tentunya dia nggak bisa mendapatkan sinyal gitu ya, karena jaringan 3G dimatikan gitu. Oke, baik. Dari Mas Nugraha ada tambahan nggak dari apa yang disampaikan Pak Arif tadi? Iya, tambahan Kak Doi sama Viners. Jadi selain berbagai macam cara kita lakukan gitu ya Kak Doi untuk menginformasikan ke pelanggan kita gitu ya. Nah jadi kita juga sebenarnya para pelanggan tuh juga bisa melakukan
penggantian gitu ya, penggantian kartu melalui konter-konter pulsa terdekat gitu ya. Oke. Nah, jadi kita mempermudah semua akses layanan untuk pelanggan kita agar bisa segera melakukan penggantian kartu gitu ya. Oke, betul. Nah, jadi tadi menambahkan yang ke Arif tadi info bahwa kita sampai telepon satu persatu tuh pelanggannya yang masuk, yang masih kartunya 3G itu, ayo segera diganti gitu. Nah, betul, biar terpas jaringan kita hilang, nggak terjadi kepanikan tuh ke Betul, pelanggan. betul, Nah, betul. mereka tetap bisa menggunakan jaringan 4G kita. Oke, Gitu. ini memang keharusan secara aturan memang 3G ini akan di shutdown atau memang Telkomsel aja pengen gaya-gayaan? Siapa tahu ada kerjaan, pengen bikin shutdown gitu, atau gimana sih Mas? Biar Ya, tahu baik. nih sebagai masyarakat awam kan saya harus tahu ya. Yes, oke. Gimana? Terima kasih Mas Doi dan Viners. Kami juga sekaligus menginformasikan kenapa sih jaringan 3G ini dimatikan. Ya. Jadi ini sesuai dengan kebijakan dari Kominfo juga, Oh, ada dari kebijakan. pemerintah gitu Oke. ya, dari Menteri Kominfo yang mengungkapkan sebenarnya alasan dimatikan layanan 3G ini karena memang teknologinya ini saat ini sudah jadul gitu ya untuk Sudah yang 3G, kedaluarsa. untuk yang 2G betul. Oke. Sehingga untuk saat ini maka kita diarahkan gitu ya untuk menggelar jaringan 4G gitu Mas Doi. Oh. Dan tadi yang satu hal yang belum kita sampaikan Apa tuh? bahwasanya layanan ganti kartu ini gratis Mas Doi. Oke. Betul. Jadi teman-teman atau masyarakat atau Viners juga yang mikir, Yes. nanti ganti bayar lagi, repot lagi. Udah Iya. zaman kayak sekarang, takutnya kayak gitu ya. Dan ini adalah Betul. gratis. Yes. Jadi Dan- semua masyarakat tambahin lagi boleh? Dan dia dapat mendapatkan bonus kuota Oh. sebanyak atau hingga 30 giga Mas Doi. Hingga 30 giga. Betul. Dengan syarat dan ketentuan berlaku di situ. Yes. Oke, baik. Jadi teman-teman kalau misalkan kamu ngerasa butuh informasi ini dan pengen publish atau ngasih tahu ke orang tua atau saudara yang mungkin kemarin-kemarin juga belum tahu dan sekarang kamu tahu lebih dulu, adalah alangkah lebih bagusnya diingetin. Jadi kalau ngomong tentang migrasi tadi, apa saja yang harus kita lengkapi? Ketika misal bapak saya deh, saya nanti akan memberitahu juga ke bapak saya karena orangnya agak gaptek ya Om ya. Agak gaptek. Apa yang harus dilengkapi ketika beliau ingin migrasi? Ya, baik. Yang harus dilengkapin atau prasyarat gitu ya, Mas Doi ya. Jadi pelanggan bisa membawa kartu identitas diri gitu ya atau KTP. Kemudian kartu lamanya aja, Mas Doi. Jadi Kartu dua lama kartu. dan Ya, ID. ID betul. Oke, itu saja. Itu saja. Oh. Nah, jika pelanggan misalnya aku nggak bisa nih ke Grapari. ke Grapari gitu ya, bisa itu diwakilkan gitu ya. Oke. Dengan persyaratan yang berlaku ya, dengan surat Kuasa. Iya betul. Oh. Surat pernyataan untuk diwakilkan. Gitu Oke, ya. jadi kalau bapak saya sibuk, saya tinggal bawa nomor bapak saya atau dan Iya. ID-nya dan surat kuasa dari bapak Betul. saya, datang ke Grapari nanti bisa ngurus gampang. Iya. Oke, betul. dan tadi ada bonusnya juga adalah kuota sampai dengan 30 GB. Betul, sampai dengan wow. 30 giga. Wow, luar biasa sekali. Terus kalau ngomongin tentang udah diwakilkan, ini ada batasan waktu nggak? Kapan sampai kapan untuk migrasinya? Apakah nanti sudah ditentukan fix tanggal shutdown dari 3G ini? Ya, jadi untuk tanggal Mas boleh, mohon maaf boleh lagi. Nah, biar ganteng suaranya kedengeran gitu loh. untuk tanggal Mantap. dari 3G shutdown ini ya dimulai dari tanggal 20 Juli ya secara bertahap Mas Doi. Oke. Kemudian akan berlangsung terus gitu ya. Sampai dengan setelahnya gitu ya Mas Doi. Oke. Gitu. Berarti startnya 20 Juli dan terus-terusan ini bisa dilakuin. Iya. Jadi ini bentuk himbauan dulu ke masyarakat, sesegera mungkin harus melakukannya. Betul. Migrasi Iya. sesegera mungkin. Betul. Walaupun memang belum di garis bawah atau di line adalah tanggal sekian nih berhenti. Yes. betul. Oh, sebagai bentuk sosialisasi tadi Iya. yang Mas Arif bilang ya. Betul. Oke, Mas kalau ngomongin tentang kartu 3G atau sinyalnya di shutdown, terus kenapa dimatikan? Alasan khusus kan tadi karena alasan masalah kita perkembangan teknologi kita ke 4G kan ya, Iya. ke 4G. Terus supaya, nah untuk saat ini sampai berapa lama dalam artian adalah masyarakat kita tadi udah dibahas masih bisa menikmati layanan 3G ini, masih bisa, detik ini masih bisa. Iya, Masih bisa ya, masih sangat-sangat bisa sekali, tetapi sesegera mungkin disarankan untuk migrasi. Iya, Oke, betul. tadi persyaratannya adalah itu bisa datang ke Grapari atau kemana lagi Mas? Kalau misal mau migrasi? Ya, jadi selain di Grapari, kita juga ada di kantor Telkomsel di seluruh di wilayah kota di Bali gitu ya. Mulai dari Jembrana gitu ya sampai ke Karangasem itu kita ada kantor perwakilannya Mas Doi. Oke. Gitu. Nah, kami sangat menyarankan ya pelanggan ini misalnya bertanya, apakah kartu saya sudah 4G atau masih 3G gitu ya? Nah, ngeceknya tuh gimana tuh? Pelanggan bisa cek ya, atau Viners bisa cek di bintang 888 bintang 47 pagar.
bintang 888. Ya, 83 kali Ya, bintang lagi. Bintang Lalu 47 pagar. pagar. Ya, Oke. tekan oke atau yes. gitu. Oke, tekan oke atau yes. Coba Finers, aku coba ingetin lagi buat kamu yang mungkin hari ini pengen ngecek handphone bapaknya atau ibunya apakah sudah 4G atau belumnya, bisa dicek di layanan bintang 888 bintang 47 pagar. Betul. Ketik yes atau oke. Tinggal gitu aja. Sesimpel itu berarti ya. Sesimpel. Karena memang kalau ngomongin masyarakat supaya nggak panik tadi, kemungkinan paniknya emang ada. Maksudnya sampai saat ini teman-teman di Grapari udah dapat respon yang kayak, kok bisa sih atau gimana sih Mas Nugraha? Iya, Udah ada. Udah ada Kak Doi dan Oke. Finers. Jadi banyak pelanggan yang datang ke kantor kita gitu ya, beberapa hari menanyakan gimana untuk progres kelanjutan sinyal 3G ini gitu ya. Jadi mereka juga penasaran dan akhirnya ganti kartu juga gitu ya. Oke. Nah, jadi saya tambahkan sedikit tadi, selain penggantian juga gratis gitu ya, kita juga prosesnya cepet gitu. Jadi masyarakat tuh atau pelanggan Telkomsel jangan ragu-ragu gitu ya untuk segera melakukan penggantian kartunya jika kartunya masih 3G ke USIM gitu ya. Betul. Nah, mungkin masyarakat banyak nanya nih, atau pelanggan kita nanya, kalau ganti kartu nomornya gimana ya? Kan gitu ya. Nah, itu. Males ganti nomor lagi. Iya, betul. Nah, itu jangan khawatir. Ini prosesnya hanya mengganti chipnya saja. Oh. Jadi secara nomor dan kontak phone-nya masih tetap ada di sana gitu. oke. Jadi nggak akan berganti gitu, Kak Baik. Doi. Jadi teman-teman gak usah khawatir masalah nomornya, tetap akan di situ, cuman chip kartunya doang yang diganti. Oke, tampaknya sih udah nggak ada alasan untuk tidak langsung migrasi ya. Oke, kita akan balik lagi. Nanti kita break dulu, boleh satu lagu dulu ya. Kita break dulu satu lagu. Nanti kita akan lanjutin obrolan ini supaya Finers lebih tahu banyak tentang migrasi kartu ini sendiri dan juga proses shutdown dari 3G. Masih ada Dodio Sandra yang nemenin kamu di live talk show bersama Telkomsel. Yes, lagunya nanti aja kita puter ya, jangan sekarang. Karena Doya masih ngobrol sama Mas Arif dan juga Mas Nugraha. Tadi kita ngobrolin buat Finers juga yang mungkin pengen mastiin nih sebenarnya kartunya udah 4G atau 3G. Masih 3G atau 4G. Jangan lupa dicek adalah di bintang 888 bintang 47 pagar. Itu tinggal ketik oke atau yes ya Mas ya. Nah, tadi kan kalau ngomongin tentang kebaikan teman-teman dari Telkomsel ini kan aku udah bilang, wah kok mau sih repot-repot ngurusin ini, ternyata ada aturannya. Kenapa harus shutdown, kenapa harus migrasi. Nah, bagaimana jika ketika customer kan tadi udah sempat dibilang sama Mas Arif sama Mas Nugraha juga, kita teleponin loh, kita kasih tahu supaya tidak ada kepanikan. Bagaimana kalau mereka punya kesibukan yang sangat-sangat sibuk sekali dan tidak bisa datang ke dealer terdekat atau ke counter terdekat. Apa yang bisa dilakukan? Oke, baik, Mas Joy dan Finers, kalau misalnya pelanggan lagi nggak bisa datang nih ya ke Grapari atau di counter, nanti waktu ketika di OBC kita juga menyediakan layanan delivery. Gitu. Jadi kita akan antar ke kediaman dari pelanggan itu sendiri gitu ya. Wow, servisnya sampai delivery juga ya. Betul. Karena kan mungkin pelanggan juga sibuk Betul, gitu ya, betul, nggak ada waktu ke Grapari atau ke outlet gitu ya, atau ke kantor Telkomsel gitu ya. Iya. Jadi kita berikan layanan itu Mas Doy. Oke, atau memang bisnisnya lebih banyak aja ya? Iya, betul. Dia lebih banyak online segala Iya, macam. iya. Oke, baik. Nah, tadi kalau ngomongin tentang lokasi Grapari di Denpasar atau misalnya daerah Badung deh, Iya. kemana aja sih? Mungkin teman-teman ada yang skip atau mungkin kalau saya kebetulan karena dekat kantor jadi kayak sering lewat, tahu Grapari. Buat teman-teman yang belum tahu nih, sebenarnya Grapari ada di mana? Mas Nugraha. Kalau yang Grapari untuk Piners semua, yang di Denpasar kita ada 4 cabang ya. Oke. Ya. Yang pertama cabang utama kita di kantor TSU kita yang di Renon, itu yang di depan Warung Mina pas gitu ya. Iya. Itu di alamatnya Jalan Raya Puputan nomor 33. Jalan Payet. utama pasti tahu tuh, lihat. Betul, Oke. betul. Terus yang kedua kita ada juga di Gatsu Tengah. Gatsu Tengah tuh Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 32B. Nah, habis itu kita juga ada di Planet Gadget, Grapari Planet Gadget. Nah, Oke. itu Jalan Teku Umar nomor 6. Mhm. Habis itu kita juga ada di kantor Telkomsel juga di Jalan Letda Tantular ya nomor 1. Oh, oke. Nah, itu di pertokoan itu di belakang. Iya. Itu. Letda Tantular berarti Pedoman Udayana ya? Betul, Oke, sekali. terus mohon maaf. Nah, sorry. lupa kan Anda Agak ngomong jauh, apa? agak Kita harus jadi penyanyi nih hari ini. siap. Ya. Nah, kalau di Badung kita juga ada di Grapari MBG ya. Oke. Nah, teman-teman Piners pasti udah tahu kan Mall Bali Galeri. Kita Tahu. juga ada di sana di lantai 2 ya. Mhm. Habis itu kita juga ada di Nusa 2. Oke. Nah, itu deket sebelum ITDC kiri jalan. Nah, itu kita ada di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 121X. Mhm. Habis itu kita juga ada di kantor dealer kita di Tuban gitu ya. Oke.
Di Jalan Bypass Ngurah Rai, pertokoan Amelia nomor 11 sampai 12. Tahu. Itu sebelum Pialegong ya. Iya, Nah, kiri jalan gitu ya. Habis itu kita juga ada di Badung bagian utara ya, di Mengui. Oke. Nah, itu di jalan setelah Puspem, kanan jalan gitu ya. Iya, Jalan Raya Sempidi nomor 43. Teman-teman dari Tabanan bisa tuh dekat ke sana, nggak usah Nih, ke Renon bisa, ya. Bisa, betul. Oke. Nah, itu kita juga ada pastinya di seluruh kabupaten kota di Bali gitu ya. Oke. Ya, kita ada di Klungkung, Karangasem, Bangli, Tabanan, Buleleng dan Jembrana. Oke, lengkap ada di sana, nanti cek Siap. aja Grapari, Telkomsel udah Iya, segede-gede gitu. betul sekali, Tapi kalau dari Kak jam Doi. buka kantor Graparinya sendiri dari jam berapa sampai jam berapa? Jam buka Graparinya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore ya, dari hari Senin sampai hari Sabtu gitu ya. Oke. Kecuali yang MBG ya. Mall biasanya ngikutin jam buka mall. Betul sekali Kak Doi, ikutnya Oke, mall. baik. Ada tambahan dari Pak Arif? Ya, betul seperti yang disampaikan Mas Nugraha tadi. Semua layanan kita gitu ya Mas Doy ya, itu terus kita siagakan. Oke. Mengingat memang ini akan ada gelombang dari pelanggan gitu ya untuk yang migrasi USIM gitu ya, atau 4G. Karena jumlahnya masih cukup banyak gitu ya, pelanggan yang masih belum ganti kartu 4G. Jadi mumpung masih belum rame gitu Iya, ya, iya, ataupun iya, iya. masih Di awal-awal. di awal-awal gitu Iya, ya. iya, iya. Jadi pelanggan bisa kalau ada luang waktu bisa datang gitu ya, atau nanti bisa janjian dengan tim kita ya, kita akan delivery kartunya. Oke, jadi semua dan segala cara sudah mau dilakukan nih. Mau yang lebih gampang dengan sistem delivery atau juga langsung datang ke kantor. Kan kalau misal ke kantor mungkin lebih enak, ngobrolnya lebih lama, Iya, betul. ngobrol-ngobrol, sharing segala macam. Tapi mungkin biar masyarakat tahu, kelebihan dari 4G boleh dong saya tanya ya. Iya. Jadi masyarakat yang kemarin kayak ogah untuk berganti padahal udah dikasih tahu nih, 3G itu nanti migrasinya gratis loh. Mungkin kalau kita ngomongin sedikit kelebihan 4G, apa sih untungnya dan kelebihan lainnya mungkin dari Mas Arif bisa bantu nggak sih jelasin? Oke, Mas Doi dan Viners ya, kelebihan 4G ini apa sih dibandingkan dengan 3G gitu ya? Tentunya akses internetnya itu super cepat. Mas Oke. Doi. Jadi itu yang pertama. Jadi dia kecepatannya bisa lebih tinggi daripada 3G gitu ya. Oke. Betul. Dan tentunya yang kedua secara teknologi gitu ya, baik device kemudian handphone itu yang terbaru tentunya sudah mengadopsi dari teknologi yang 4G gitu ya, Mas Doi. Mungkin itu sih. Jadi itu salah satu kelebihan. Iya. Gak usah lagi nanya kalau misalnya udah cepet buat apa ya, streaming lah, Iya, streaming, nonton, betul. kerjain tugas dan Iya. segala macam. Karena kan sekarang kalau orang kadang mahasiswa atau pelajar pun udah ada bisnisnya, Iya. kan jualan online Betul. juga. Kalau misal koneksi kamu kenceng kan kamu bisa lebih cepat ngelayanin customer. Setuju dong? Setuju, betul. Buat kita yang kerja kayak sekarang ya karena memang konten kerjaan by email, by Iya, WhatsApp betul. dan segala macamnya ya. Oke, dari Mas Arif ada lagi yang ingin ditambahin Kak? Iya Mas Doi, jadi sekali lagi ke Viners gitu ya, dan ke pelanggan Telkomsel yang di Bali, khususnya yang masih kartunya belum 4G, untuk memastikannya pelanggan bisa cek di bintang 888 bintang 47 pagar ya. Ya. Bintang 888 bintang 46 pagar. Oke. Kemudian kalau misalnya kartunya masih 3G gitu ya, pelanggan bisa datang ke kantor Grapari atau kantor Telkomsel terdekat, atau ke outlet terdekat gitu ya, atau nanti kita bisa delivery untuk bisa mengganti kartu 3G-nya ke 4G. Oke. Dan pelanggan tidak usah khawatir, layanannya adalah gratis Mas Doi, dan kami juga akan belikan kuota hingga 30 giga. Tuh. Itu. 30 giga buat nonton, buat macam-macam udah bisa tuh. Dari Mas Nugraha ada yang ingin ditambahkan lagi nih segmen Iya. terakhir? Makasih Kak Doi. Buat pinner semua pelanggan Telkomsel gitu ya. Jadi kami ingin mengingatkan lagi gitu untuk segera melakukan penggantian kartunya gitu ya, jika terindikasi masih 3G atau SIM ke USIM gitu ya. Jadi ada banyak benefit yang bisa didapatkan gitu ya. Yang pertama pastinya gratis gitu ya. Betul. Terus yang kedua sangat mudah sekali gitu ya, bisa melalui kantor pulsa, bisa melalui Grapari atau kantor Telkomsel dimanapun itu gitu ya. Betul. Terus yang ketiga dapat bonus nih sampai 30 giga gitu ya. Nah itu gratis juga bonusnya. Nah, terus yang keempat bisa mendapatkan akses layanan internet cepat 4G Telkomsel gitu ya. Jadi sebelum terlambat ntar tiba-tiba kita udah matikan semua 3G-nya, panik gitu nggak bisa internetan. Nah mending dari sekarang kita ganti gitu. Betul. Padahal udah diwanti-wanti dari awal ya. Betul Oke, sekali, Kak Doi. Mas Nugraha, Mas Arif, terima kasih banyak sudah ngobrol. Sama-sama, Mudah-mudahan Mas next Doi. kita bisa sosialisasi mungkin ya nanti akan di 5G atau teknologi apapun. Saya pengen banget dengar apa yang terbaru dari Telkomsel karena sebagai pengguna Telkomsel saya memang menyukai layanan-layanan dan juga fitur-fitur yang diberikan sama Telkomsel ya. Siap. Jadi mudah-mudahan obrolan siang hari ini bermanfaat buat Viners juga yang dengerin. Sekali lagi jangan lupa coba dicek dulu apakah kartu kamu 3G. Kalau misalnya 3G segeralah migrasi ke 4G karena sesaat lagi
shutdown 3G akan dilakukan. Jadi jangan tunggu sampai mati dulu baru lo ganti. Mending ganti dulu baru nikmatin layanan 4G-nya. Dari Yosandra pamit, so keep your imagination and always try to make it come true.